Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, guru kita Habib Munzir Al-Musawwa dengan bijak sekali menjelaskan kepada kita bahwa gunung makhluk, air makhluk, bumi makhluk, angin makhluk. Makhluk tidak mungkin bergerak sendiri. Ia tunduk kepada penciptanya. Jadi logikanya, mulai hari ini baik-baik dong sama yang bikin angin, supaya niupnya nggak kekencengan. Baik-baik dong sama yang bikin air, supaya datangnya sesuai kebutuhan kita. Baik-baik sama yang bikin gunung, supaya meletusnya pelan-pelan. Lalu Ananda Fikri cerita tentang fenomena bencana sampai kepada kufur nikmat. Tuh, kalau geraknya, suaranya mirip saya jangan heran, karena memang kami bertetangga. Apa yang bisa kita korbankan untuk saudara-saudara kita yang setengah menjadi korban? Mundur dikit tentang korban. Sisi lain, Nabi Allah Ibrahim nabi kaya. Beberapa nabi memang kaya tuh. Nabi Sulaiman nabi kaya. Nabi kaya. Pernah beliau nyembeli hewan, onta 300 ekor, kambing 1000. Dagingnya habis dibagiin fakir miskin. Onta 300, kambing 1000. Belum pernah kita dengar konglomerat kita korban sapi 300, belum. Atau juga kurus. Unta 300, kambing 1000 disembelih, dagingnya habis dibagiin fakir miskin. Malaikat memuji, manusia kagum. Bukan main Ibrahim ini, kaya berani. Kalau miskin berani umum, kepepet. Kaya berani, sekali nyembelih hewan, unta 300, kambing 1000. Dikagumi malaikat, dipuji manusia, timbul sifat manusiawi beliau. Kalau unta 300, kambing 1000 mah kecil. Jangan unta, jangan kambing, andai kata saya punya anak sekalipun, diperintahkan untuk disembelih, akan saya sembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tuh keluar tuh ucapan. Kenapa? Waktu itu beliau belum punya anak, jadi ngomongnya enak. Tuh biasa bahasa kampanye. Saya mau potong ceritanya. Setelah punya anak bernama Ismail dari Siti Hajar, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Ismail sudah pandai usaha, sedang lucu-lucunya, anak sebiji mata wayang sedang lucu-lucunya, dalam tidurnya beliau melihat perintah turun, ya Ibrahim ufi binuzrika, Ibrahim bayar nazarmu. Nazar apa saya? Dulu ngomong apa, ingat nggak? Jangan unta, jangan kambing, anak pun akan saya sembelih. Laksanakan omonganmu, sembelih anakmu. Paginya dipikirin, ini semalam perintah Allah apa bisikan setan? Kalau bisikan setan jelas amat. Kalau perintah Allah kebangetan amat. Anak satu-satunya suruh potong, nenek-nenek yang tuaan. Maaf nih, bercanda.
3 malam berturut-turut turun perintah itu, yakinlah Ibrahim ini perintah Allah. Pagi-pagi Hajar, saya bang, Ismail sudah mandi, sudah bang, kasih pakaian yang bagus. Mau dibawa kemana bang? Mau dibawa kemana bang? Kondangan. Berangkatlah anak dan bapak dilepas pandangan mata sang ibu. Saat itu iblis repot. Kapan dan dimanapun saja kalau ada orang mau taat, ada orang mau ibadah, iblis repot. Gila ini. Anak sendiri mau dipotong. Kalau orang tiap orang imannya begini, sepi neraka nih. Ini harus digagalkan ini, harus digagalkan ini. Iblis datang kepada Nabi Ibrahim. Ibrahim, mau kemana kamu? Ke Jabal Kurban, ke bukit. Mau ngapain? Nyembelih anak saya. Kenapa kau sembelih? Perintah Allah. Oh jangan, Allah mah sentimen sama ente. Dia nggak pengen ente punya keturunan, makanya disuruh potong. Jangan, saya mah kasih tahu nih, kita kan CS. Jadi kalau bahasa Qurannya, wa inni lakum minan nasihin, saya kasih saran yang bagus, jangan dilaksanakan. Ini perintah Allah. Iblis gak ada urusan sama kamu, minggir. Suami mantap, iblis mikir lagi, lewat bininya nih kali ini bisa digagalin. Biasanya kan perempuan lebih tinggi perasaannya dari pikirannya. Nih bisa nih digoda nih. Datang iblis kepada Siti Hajar. Hajar, kamu tahu mau dibawa kemana anakmu sama suamimu? Gak tahu, katanya mau kondangan. Kamu dibohongin, mana ada orang kondangan bawa tambang sama pisau. Anakmu mau disembelih. Lah kok tegel-tegel itu? Kok sampai hati nyembelih anaknya sendiri? Katanya perintah Tuhannya Allah. Perintah Allah, perintah Allah. Iblis, kalau memang ini perintah Allah, jangankan cuma anakku Ismail, aku ibunya mau ikut disembelih. Gak ada urusan sama kamu, minggir. Tapi iblis dia lebih gila dari lakinya nih, malah mau ikut minta dipotong sekalian. Dikira perempuan imannya lemah, malah mantep. Suami mantap, istri mantap, tinggal satu harapannya, lewat Ismail kecil nih, namanya juga ABG nih, anak baru gede nih, gampang nih urusan nih. Datang iblis kepada Ismail. Ismail, iya om, namanya ABG. Om iblis. Kamu tahu mau dibawa kemana sama bapakmu? Gak tahu. Kamu mau disembelih? Disembelih. Kok sampai hati bapak nyembelih saya? Katanya perintah Allah Tuhanmu itu. Perintah Allah. Kalau perintah Allah itu iblis, zahir batin saya siap, zahir batin saya ikhlas. Gak ada urusan sama kamu iblis. Minggir. Iblis mau ngomong lagi, Ismail kecil ngambil kerikil. Idhab ya la'in, pergi laknat, terkutuk kamu. Yang disimbolkan ngelontar tuh ya Ji ya, itu simbol permusuhan abadi manusia sama iblis. Di Mina iblis kita sambitin, sampai pancoran tetap kita musuhin. Ini kan jamaah haji kita disuruh doang gembos banget ngelontarnya. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, joger. Gua ada kerikil sendal, buar. Lontar setan. Selesai haji, selesai pulang ke tanah air, pulang sampai di Jakarta ditemenin lagi setan. Tuh setan nyengir dong, lu kemarin nyamitin gua bohong-bohongan lo, sekarang berteman lagi. Simbol permusuhan abadi manusia dengan iblis. Perintah dilaksanakan, Ismail diganti seekor kambing kibas, dan baru karunia lagi seorang putra yang bernama Ishak. Artinya apa? Nggak pernah rugi orang yang mau berkorban. Bapak Ibu yang saya hormati, pada waktu di Cangkringan bertepatan dengan Sumpah Pemuda, saya katakan bahwa kalau kita satu nusa, kalau kita satu bangsa, kalau kita satu bahasa, maka deritamu adalah deritaku, kesedihanmu adalah kesedihanku,
Air matamu adalah air mataku. Lalu apa yang bisa kita korbankan untuk saudara-saudara kita yang tengah menjadi korban? Pertama, saya bangga, saya bersyukur Bapak Presiden memilih berkantor di salah satu ruangan di Magelang, di kaki Gunung Merapi. Sosok dari pemimpin yang ingin dekat dengan rakyat bagaimanapun keadaan yang tengah dihadapi oleh rakyat. Ini mengingatkan ke saya waktu terjadi peristiwa hijrah di Mekah, diteror di Mekah, difitnah di Mekah, dimusuhi. Sahabat pada usul, kenapa enggak hijrah saja ya Rasul? Sabar, belum ada komando. Ketika perintah hijrah turun, sahabat dikumpulin, Nabi pidato, tuan-tuan, labaika ya Rasul, perintah hijrah sudah datang, lalu berangkatlah kalian lebih dulu ke Madinah. Tuan, kapan ya Rasul? Belakangan. Kenapa belakangan? Karena enakan bareng. Kalian tahu yang dikejar-kejar saya, target nomor 1 saya, yang mau dihabisi saya. Kalau kita hijrah bareng-bareng, kita diuber terus. Tapi kalau kamu lebih dulu berangkat hijrah, kamu akan sampai dengan selamat di Madinah insya Allah. Karena saya yang mereka kejar, saya yang mereka ancam, saya yang mereka mau bunuh, tetap bertahan di Mekah. Mekah bahaya, berangkatlah kamu selamatkan dirimu, biar saya di Mekah menghadang bahaya. Inilah pemimpin. Gak mentang-mentang turun perintah hijrah terus ngepak koper, udah ya gue duluan ya. Enggak, keselamatan umat diutamakan, kemaslahatan umat diutamakan. Jadi kalau presiden saja sudah berkantor di kaki Gunung Merapi, menggembirakan buat rakyat, mestinya menteri-menteri yang berkaitan juga mikir, Menko Kesra, Mensos, kalau begitu saya mesti berkantor di tempat pengungsian dekat